Lanjut membaca rekapan materi ilmu hadis. Yang pertama, materi pertama ialah pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Lanjut ke sunnah. Sunnah adalah dalam bahasa artinya ketetapan, kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Sebagai contoh pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hadisnya kan Nabi SAW idza dakhala al-masjidah bada'a bi rak'ataini. Lanjut ke asar khabar. Secara bahasa khabar adalah kabar. Dengan secara istilah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau dari selain mereka. Contoh itu qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajdidu man yafti bighairi ilmi. Lanjut ke asar berarti bekas atau jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Lanjut ke materi kedua, ini dalil kehujahan. Di sini ada membahas tentang takrir. Secara bahasa menetapkan atau apa yang ada dalil kehujahan. Ini ada dalam Quran Hasyr, yang artinya apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan dari surah Hasyr yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjut takrir. Secara bahasa menetapkan dan membenarkan. Sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang, termasuk diamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Lanjut ke takyid. Takyid secara bahasa mengikat atau batas. Sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat qala Nabi SAW tuqatta'u al-yadu fi rubi'i dinarin fasa'idan. Lanjut ke tafsir. Secara bahasa menjelaskan, merinci. Sedangkan secara istilah tafsir adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat yang disebutkan secara global ijmal dalam Al-Quran. Lanjut ke taksis. Taksis adalah secara bahasa mengkhususkan. Sedangkan secara istilah taksis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa sayyibu bi sayyibi jaldu mi'atin war rajmu. Lanjut ke tasyrih. Secara bahasa penetapan hukum. Sedangkan secara istilah tasyrih berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat, baik tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambahkan hukum baru. Contohnya, kullu dhinabin min siba'i fa akluhu haramun. Lanjut ke materi ketiga, ini secara perkembangan hadis. Dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan tujuan. Lanjut ke materi keempat, ini hadis dari kuantitas sanad. Ini ada 3 materi. Pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa artinya berturut-turut. Secara istilah artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, wa tahuru ma'uhu al-jillu baitadahu. Wa ada hadis hasan masyhur. Masyhur artinya terkenal atau terkenal lah pokoknya. Dengan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lanjut ke hadis ahad. Dibagi menjadi 2, yakni hadis khairib dan hadis aziz. Khairib dalam bahasa artinya sendiri atau asing. Secara istilah hadis yang dalam satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Keluar ada hadis hasan, hadis aziz yang secara bahasa artinya mulia atau kuat. Secara istilah hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi. Lanjut ke materi kelima,
hadis secara kuntus sanad. Yang pertama hadis sahih. Secara bahasa artinya sehat atau benar. Secara istilah hadis yang memenuhi atau memiliki 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, rawinya adil, dhabit, tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Contohnya innamal a'malu binniyat. Kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa artinya baik atau bagus. Secara istilah sama seperti hadis sahih, namun tingkatan dhabitnya di bawah sahih. Contohnya innallah ahdina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassituhu. Itu dia. Lanjut ke hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Secara istilah hadis dhaif artinya hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Lanjut ke materi ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Ini 5 syarat. Yang pertama tu sanadnya bersambung. Yang kedua ada perawinya adil, yang ketiga ada rawinya dhabit, yang keempat tidak ada ilat atau penyakit, yang kelima tidak ada syadz. Lanjut ke tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akar kata hamala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Dan kelima adalah ada', berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah ada' adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Lanjut ke materi ke-8, hadis maudhu'. Secara bahasa kata maudhu' diambil dari kata wadu'a yadu'u, yang artinya meletakkan. Secara istilah hadis maudhu' adalah hadis palsu yang disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkan, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Itu dia partindo. Lanjut ke materi ke-9, iaitu rijal hadis. Secara bahasa rijal hadis adalah bentuk jamak dari rajul, yang artinya lelaki atau orang-orang. Al-hadis kita tahu, al-hadis itu adalah perkataan perbuatan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke istilah. Secara istilah rijal hadis secara istilah artinya ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Lanjut ke materi 10, yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa asbab artinya sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang, sampainya. Secara istilah ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya tu salatul qa'idi ala nafsi min salatil qa'imi. Lanjut ke materi ke-11, yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa kata takhrij berasal dari kata kerja, yakni kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis.